semuanya, selamat pagi. Nah, bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti baik luar biasa kan? Oke, pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang ini saya ajak adik-adik bangkit diri semua. Kita angkat satu pujian yang mengatakan dikepak-kepak sayapnya dan digiring-giring kepalanya agar tubuh kita sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Yang semangat ya adik-adik ya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi adik-adik katakan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay adik-adik, bagaimana semakin semangat kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Nah, sikap doanya bagaimana adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, biar kakak yang akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah berkumpul di tempat ini, Bapak. Ntar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam namamu, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan penuh mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu puji yang pertama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagi satu puji yang mengatakan, firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan adik-adik, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan adik-adik, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yeay. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, selamat mendengarkan ya. Shalom adik-adik. Wah, sudah lama ya kita tidak bertemu secara langsung. Dan saat ini Kak Lani ditugaskan oleh Kak Ana, Kak Fatna, dan Kak Anes untuk membawakan firman Tuhan di kelas Pratama Madya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup mata, Kak Lani akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan saat ini
kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema firman Tuhan kita pada pagi ini adalah aman dan damai bersama Tuhan. Firman Tuhan yang Kalani akan ceritakan pagi ini terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Coba adik-adik dibuka Alkitabnya. Tapi yang belum membawa Alkitab boleh di-pause dulu, ambil Alkitabnya, nanti di-play lagi ya kalau sudah ada di depan HP atau yang pakai laptop ada di depan laptop. Nah, kita buka ayat Alkitab dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tapi kali ini Kak Lani nggak akan minta kepada adik-adik untuk membaca semua ayatnya dari ayat 1 sampai 14, enggak. Nanti setelah selesai ibadah, adik-adik boleh membaca firman Tuhan ini dan adik-adik boleh mengerti cerita tentang Daud dan Yonatan. Karena pagi ini Kalani akan menceritakan kisah tentang Daud dan Yonatan. Nah, adik-adik, pasti adik-adik Pratama Madya nih udah nggak asing lagi ya dengan nama tokoh Alkitab Daud dan Yonatan. Pasti cerita firman Tuhan ini sudah diceritakan sama kakak-kakak yang dulu-dulu waktu adik-adik masih di Batita Balita terus naik ke Pratama Madya. Pasti cerita ini sudah sering didengar ya adik-adik. Jadi Kak Lani hanya akan menceritakan sedikit saja, tapi Kak Lani berharap adik-adik bisa mengingat lagi ya cerita tentang Daud dan Yonatan. Sekarang Kak Lani mau tanya dulu nih sama adik-adik. Ada yang tahu nggak siapa itu Daud dan Yonatan? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, adik-adik coba aja kalau kita bisa ibadah secara langsung, pasti adik-adik Pratama Madya udah semangat nih mau menyampaikan siapa itu Daud, saya kak saya, siapa itu Yonatan, saya kak saya. Tapi karena kita tidak bertemu secara langsung, secara online, Kak Lani yang akan jelaskan siapa itu Daud dan siapa itu Yonatan. Nah adik-adik, sekarang Kak Lani mau mulai dari Daud. Siapa itu Daud? Daud adalah seseorang yang sangat dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan. Kenapa? Karena Daud sangat patuh kepada Tuhan. Daud sangat setia kepada Tuhan. Setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Daud selalu melakukan dengan baik, dengan tulus, karena Daud mengasihi Tuhan. Dan Yonatan adik-adik, Yonatan adalah sahabat Daud. Selain sahabat Daud, Yonatan juga adalah anak seorang raja. Wah, Yonatan ini adalah anak seorang raja. Dan Daud bersahabat adik-adik dengan anak seorang raja yang bernama Yonatan. Yonatan ini anaknya Raja Saul. Raja Saul itu adalah raja yang pertama di Israel. Awalnya adik-adik, Saul mengajak Daud datang bertemu dengan ayahnya. Salah adik-adik, bukan Saul yang mengajak Daud, tapi Yonatan ya, karena tadi Yonatan yang bersahabat dengan Daud. Nah, adik-adik, Yonatan mengajak Daud untuk bertemu dengan ayahnya Raja Saul. Awal berkenalan, Saul senang dengan Daud adik-adik karena Daud adalah anak yang baik, anak yang selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Raja Saul dengan baik. Tetapi adik-adik, tiba-tiba pada suatu saat Raja Saul marah kepada Daud. Wah, kenapa ya Raja Saul marah kepada Daud? Coba adik-adik, kita lihat dulu dalam Alkitabnya tadi, dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-6. Mulai dari ayat yang ke-6 adik-adik. Di situ judulnya Saul benci kepada Daud. Wah, kenapa ya adik-adik Saul tiba-tiba kok benci kepada Daud? Padahal tadi awalnya kenalan baik-baik aja tuh.
Nah, adik-adik, Kalani bacakan ya. Mulai dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kalani bacakan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Nah, ini adik-adik dengar baik-baik ya. Di ayatnya yang ke-7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, adik-adik, kalimat ini yang membuat Raja Saul marah kepada Daud. Dia membenci Daud karena Raja Saul berpikir, saya ini kan raja, masa Daud tuh lebih kuat daripada saya. Bahkan perempuan-perempuan Israel yang bernyanyi tadi adik-adik berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu artinya adik-adik, Raja Saul cuman mengalahkan sedikit saja musuh, tetapi Daud mengalahkan banyak sekali musuh. Itu adik-adik yang membuat Raja Saul geram. Raja Saul marah kepada Daud karena Daud lebih hebat daripada Raja Saul. Nah, adik-adik, padahal Daud ini setiap kali diberikan tugas oleh Raja Saul, dia selalu melaksanakan dengan baik. Tapi kok tiba-tiba ini Raja Saul marah kepada Daud karena kalimat perempuan-perempuan yang bernyanyi itu adik-adik. Suatu saat adik-adik, saat akan berperang melawan orang Filistin, Raja Saul meminta Daud berdiri paling depan. Tujuannya apa adik-adik? Supaya saat peperangan terjadi, yang mati duluan itu adalah Daud. Tapi adik-adik, rencana Raja Saul ini gagal. Nah, kenapa gagal? Sekarang kita lihat dalam pasal 12 dan pasal 14. Pasal ayat 12 dan ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Wah, Raja Saul aja nih takut sama Daud adik-adik karena Tuhan menyertai Daud. Kemudian dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah adik-adik, kenapa tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah aman dan damai bersama Tuhan? Karena adik-adik kita melihat Daud adalah orang yang baik, orang yang setia kepada Tuhan, dengar dengan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan menyertai Daud dengan semua yang Daud lakukan adik-adik. Nah adik-adik, di pasal yang selanjutnya, di pasal 24, di sini nih adik-adik, mulai peperangan yang sangat hebat. Raja Saul mulai mengejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud. Nah, tapi penjelasan tentang ini nanti akan dijelaskan oleh video yang Kak Lani akan tayangkan, oke? Raja Saul mengejar Daud. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud.
Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Adik-adik, semua sudah melihat videonya ya? Di video tadi sudah dijelaskan. Kasihan banget ya Daud adik-adik, dia sampai berlari loh adik-adik, pergi ke gua untuk bersembunyi. Dan saat di gua, tiba-tiba Raja Saul dan pasukan-pasukannya ingin beristirahat, dan tanpa sengaja Raja Saul beristirahat di sebuah gua, dan di gua itu Raja Saul tidak mengetahui adik-adik kalau di dalam itu ada Daud. Nah adik-adik, tadi Kak Lani belum ceritakan kepada adik-adik kenapa Daud mengetahui Raja Saul membenci Daud dan ingin membunuhnya. Tadi di awal Kak Lani sudah ceritakan, anaknya Raja Saul yaitu Yonatan adalah sahabat baik dari Daud. Nah, Yonatan gak mau Daud ini disakiti oleh Raja Saul, dan Yonatan berusaha untuk memberitahu kepada Daud bahwa ayahnya Raja Saul akan membunuh dia. Dan setiap rencana yang dilakukan oleh Raja Saul selalu diberitahu Yonatan kepada Daud, karena Yonatan sangat mengasihi Daud, karena Daud itu adalah sahabat baiknya Yonatan. Jadi Yonatan gak mau ya Daud tuh diapa-apain oleh Raja Saul. Tetapi Raja Saul tetap bersikeras untuk membunuh Daud sampai mereka kejar-kejaran. Dan di dalam gua tadi adik-adik, Daud melihat Raja Saul sedang tidur. Wah, di sini tuh berarti Daud punya kesempatan untuk melukai Raja Saul. Tapi adik-adik, karena Daud adalah anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi, jadi dia melihat wajah Raja Saul, dia tidak tega adik-adik untuk melukai Raja Saul. Dan akhirnya Raja Saul bangun, dia keluar dari gua. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul. Raja, Raja. Loh, Raja Saul kaget. Loh, kok ada Daud di sini? Nah, setelah dari situ, Daud dan Raja Saul bercerita panjang lebar, dan akhirnya di pasal yang ke-24 tadi yang kakak bilang, di situ Saul membiarkan Daud untuk hidup. Berarti di sini Saul sudah tidak marah lagi adik-adik kepada Daud. Raja Saul jadi sudah sayang lagi kepada Daud, karena Raja Saul tahu bahwa biarpun Raja Saul sudah jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap membiarkan Raja Saul hidup walaupun dia mempunyai peluang, mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Dan saat ini Raja Saul jadi terharu, jadi memikirkan, ya ampun, aku salah ya, kenapa aku membenci Daud, sedangkan Daud sangat mengasihi dan menyayangi aku, bahkan Daud tidak mau melukai aku, padahal Daud punya kesempatan
untuk melukai aku pada saat aku sedang tidur. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang Kalani sudah ceritakan tadi, di tema yang diberikan pagi ini, aman dan damai bersama Tuhan, kita dapat melihat dari ceritanya Daud, Yonatan, dan Raja Saul bahwa Tuhan mengasihi Daud. Walaupun Saul sudah membunuh Daud, tetapi Tuhan selalu menjaga dan melindungi Daud. Karena kenapa? Karena Daud adalah anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi semua orang. Bahkan Daud juga tetap mengasihi Raja Saul, walaupun Raja Saul sudah punya niat jahat kepada Daud, yaitu untuk membunuh Daud. Begitu juga kita adik-adik, kalau kita menjadi anak yang patuh kepada Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang selalu melakukan kebaikan, maka kita akan menjadi seperti Daud. Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita dari segala kecelakaan, mara bahaya, atau apapun itu yang akan melukai kita adik-adik. Nah adik-adik, pagi ini Kak Lani tidak menyiapkan aktivitas. Sebenarnya Kak Lani pengen banget loh buat kuis untuk adik-adik. Tapi sayangnya kita tidak bisa bertemu. Kalau seandainya kita bisa bertemu, Kak Lani bisa kasih kuis untuk adik-adik. Nah, karena Kak Lani tidak bisa memberikan kuis, jadi Kak Lani menyiapkan ayat hafalan untuk adik-adik yang Kak Lani ambil dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Adik-adik dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah adik-adik, selain ayat ini sebagai ayat hafalan untuk adik-adik, ayat ini juga Kak Lani berikan untuk adik-adik sebagai penguatan dan pengharapan untuk adik-adik untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwa jika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan selalu aman dan damai. Oke adik-adik, Kak Lani tunggu ya. Minggu depan video adik-adik menghafalkan firman Tuhan yang Kak Lani berikan ditayangkan di sekolah minggu depan. Oke adik-adik, sekarang firman kita sudah selesai. Kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Lani akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar firman-Mu ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Dari firman Tuhan tadi kita diajarkan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan selalu aman dan merasa damai juga. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, kakak ada pengumuman loh. Tapi pengumuman apa ya? Oh iya adik-adik, pengumuman ulang tahun. Nah, ulang tahunnya siapa ya namanya ya? Oh iya, namanya 1, 2, 3. Auri. Yeay. Nah, saya dan Kak Rido akan sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Auri. Nah, gimana? 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Auri. Tuhan Yesus memberkati. Adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita angkat lagi satu pujian yang mengatakan Yesus jagoan kita. Nah, adik-adik kita bangkit diri lagi. Yuk, semangat lagi. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman,
Ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekali lagi adik-adik katakan Power Ranger. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yeay adik-adik. Nah, ibadah kita selesai. Kita berdoa dulu ya. Nah, biar kakak yang membawa kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan, jaga kami selalu Tuhan, agar kami selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, buat sore pagi hari ini. Hanya di dalam namamu, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan penuh mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Dadah.